Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan saya Nurmila Hidayana dengan NIM 1814040055 dari jurusan Tadris Matematika Lokal B. Baiklah, pada video kali ini ditujukan sebagai bahan dari ujian tengah semester untuk mata kuliah struktur aljabar. Let's go, kita lihat videonya. Baiklah, saya akan membahas soal yang pertama, yaitu apakah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Maka jawabannya, untuk yang pertama kita akan mencari penjumlahan. A. Z tidak sama dengan himpunan kosong, di mana himpunan Z berelemen min tak hingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan tak hingga. Untuk yang B, penjumlahan sama dengan jika Z bintang Z, maka Z. Jika A, B, maka A tambah B. Jika min 2, 1, maka min 2 ditambah 1 sama dengan 1. Terbukti operasi biner. Untuk yang kedua, yaitu tentang pengurangan, yang A-nya adalah Z tidak sama dengan himpunan kosong. Dan untuk yang B, yang pengurangan sama dengan jika Z bintang Z, maka Z. Jika A, B, maka A kurang B. Jika min 2, 1, maka min 2 dikurang 1 sama dengan min 3. Dan untuk yang ketiga, yaitu tentang perkalian, X adalah jika Z bintang Z, maka Z. Jika min 2, min 1, maka min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Dari poin 1, 2, dan 3, kita peroleh bahwa operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Kemudian, soal yang kedua yaitu apakah matriks ordo 2 kali 2 atau A, B, C, dan D terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup? Buktikan. Maka cara menjawabnya, yang pertama kita cari dulu yang tertutup. M1 ditambah M2 sama dengan A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, dan D2 sama dengan A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, dan D1 tambah D2. Hasilnya masih berbentuk matriks ordo 2 kali 2. Untuk yang kedua yaitu tentang asosiatif, buka kurung M1 tambah M2 tutup kurung ditambah M3. Maka buka kurung matriks M1 yaitu A1, B1, C1, D1 ditambah matriks 2 yaitu A2, B2, C2, dan D2 tutup kurung ditambah M3, A3, B3, C3, dan D3. Hasilnya adalah A1 tambah A2 tambah A3, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, dan D1 ditambah D2 ditambah D3. Kemudian M1 ditambah buka kurung M2 ditambah M3 tutup kurung sama dengan matriks 1 yaitu A1, B1, C1, dan D1 ditambah buka kurung matriks 2 yaitu A2, B2, C2, dan D2 ditambah matriks 3 yaitu A3, B3, C3, dan D3 tutup kurung. Hasilnya adalah A1 ditambah A2 ditambah A3, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, D1 ditambah D2 ditambah D3. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki identitas, ya. Matriks identitasnya yaitu 1, 0, 0, 1. Yang keempat memiliki inverse, ya. Inverse matriks M-nya adalah D per AD kurang BC, min B per AD kurang BC, min C per AD kurang BC, dan A per AD kurang BC. Maka terbukti bahwa matriks yang berordo 2 kali 2 dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Untuk soal yang ketiga, yaitu misalkan himpunan G yang berelemenkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah himpunan Z6
Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup Abel terhadap G pada operasi penjumlahan. Maka cara menjawabnya yaitu yang pertama kita harus membuat tabel daftar Cayley-nya terlebih dahulu. Dari tabel daftar Cayley akan ditunjukkan bahwa G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan suatu grup terhadap penjumlahan, yaitu yang pertama tertutup, ambil sebarang nilai dari G, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 elemen dari G. Maka 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 1 ditambah 4 sama dengan 5, dan 1 ditambah 5 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, 3, 4, dan 5 elemen G, maka tertutup terhadap G. Yang kedua yaitu asosiatif, ambil sebarang nilai dari G, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 adalah elemen dari G. Buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan 2 ditambah 4 dikurungkan ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian A ditambah B ditambah C dikurungkan sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5 dikurungkan sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga A ditambah B dikurungkan ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dikurungkan sama dengan 5. Maka G adalah asosiatif. Untuk yang ketiga yaitu tentang identitas, di mana E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Ambil sebarang nilai dari G. Misalkan 0 elemen G, maka 0 ditambah E sama dengan E ditambah 0 hasilnya 0. Misalkan 1 elemen G, maka 1 ditambah E sama dengan E ditambah 1 sama dengan 1. Misalkan 2 elemen G, maka 2 ditambah E sama dengan E ditambah 2 hasilnya 2. Misalkan 3 elemen G, maka 3 ditambah E sama dengan E ditambah 3 hasilnya adalah 3. Misalkan 4 elemen G, maka 4 ditambah E sama dengan E ditambah 4 hasilnya 4. Misalkan 5 elemen G, maka 5 ditambah E sama dengan E ditambah 5 hasilnya 5. Maka G adalah identitas. Kemudian yang keempat yaitu inverse. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 0 elemen G, pilih 0 elemen G, sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0 adalah elemen, maka 0 pangkat min 1 sama dengan 0. Kemudian, ambil sebarang nilai dari G, misalkan 1 adalah elemen G, pilihlah 5 elemen G, sehingga 1 ditambah 5 sama dengan 0 sama dengan E, maka 1 pangkat min 1 sama dengan 5. Kemudian, ambil sebarang nilai dari G, misalkan 2 elemen G, pilihlah 4 elemen G, sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 0 sama dengan E, maka 2 pangkat min 1 sama dengan 4. Kemudian, ambil sebarang nilai dari G, misalkan 3 elemen dari G, pilihlah 3 elemen dari G, sehingga 3 ditambah 3 sama dengan 0 sama dengan E, maka 3 pangkat min 1 sama dengan 3. Kemudian, ambil sebarang nilai dari G, misalkan 4 elemen G, pilihlah 2 elemen G, sehingga 4 ditambah 2 sama dengan 0 sama dengan E, maka 4 pangkat min 1 sama dengan 2. Dan yang terakhir, ambil sebarang nilai dari G, misalkan 5 elemen G, pilihlah 1 elemen G, sehingga 5 ditambah 1 sama dengan 0 sama dengan E, maka 5 pangkat min 1 sama dengan 1. Maka G ada inverse. Jadi, untuk himpunan G yang berelemenkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan grup terhadap penjumlahan. Untuk soal yang keempat yaitu buktikanlah G, bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika setiap A, B elemen dari G berlaku A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Maka jawabannya yaitu ambil sebarang A, B elemen G akan
tunjukkan bahwa AB sama dengan BA. Kita perhatikan lagi bahwa AB kuadrat sama dengan A kuadrat, B kuadrat sama dengan A kali A dikali B dikali B. Diketahui bahwa AB kuadrat sama dengan AB dikali AB, berarti A dikali A dikali B dikali B sama dengan AB dikali AB. A buka kurung AB tutup kurung B sama dengan A buka kurung BA tutup kurung B. Merupakan sifat asosiatif. Kemudian AB sama dengan BA merupakan sifat konselasi. Jadi terbukti bahwa G merupakan grup komutatif atau abelian. Untuk soal yang kelima, yaitu tentukan order grup berikut. Yang A, Z6 pada operasi bulat 6. Yang B, Z pada operasi penjumlahan. Dan yang C, min 1,1 pada operasi perkalian. Jawaban yang A, Z6 pada operasi bulat 6, yaitu himpunan dari Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Order grup mutlak Z6 sama dengan 6. Elemen identitas adalah 0 pada penjumlahan. Untuk 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka mutlak 1 sama dengan 6. Untuk 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 0, maka mutlak 2 sama dengan 3. Untuk 3 ditambah 3 sama dengan 0, maka mutlak 3 sama dengan 2. Untuk 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 0, maka mutlak 4 sama dengan 3. Dan untuk 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 0, maka mutlak 5 sama dengan 6. Dan mutlak 0 sama dengan 1. Maka jawabannya untuk yang B yaitu Z pada operasi penjumlahan adalah grup. Seperti yang kita ketahui, pada grup ini elemen identitas adalah 0 dan mutlak 0 sama dengan 1. Apabila kita perhatikan bahwa elemen-elemen di Z selain 0, maka tidak ada bilangan bulat positif N atau sebanyak N yang memenuhi N dikali A sama dengan 0, atau yang memenuhi A ditambah tambah A sama dengan 0 sebanyak N. Karena itu, elemen selain 0 berorder infinite atau 0. Jadi pada grup Z pada operasi penjumlahan tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder infinite. Grup Z pada operasi penjumlahan disebut sebagai grup torsion bebas. Kemudian untuk yang C yaitu min 1,1 pada operasi perkalian, kita lihat pada tabel Cayley didapatkan di situ seperti yang ada di tabel bahwa elemen identitasnya adalah 1. Kemudian min 1 dikali min 1 sama dengan 1, maka min 1 sama dengan 2, dan 1 dikali 1 sama dengan 1, maka 1 sama dengan 2.